Di tengah Pulau Lembata menyimpan begitu banyak cerita. Cerita tentang perjuangan hidup, cerita tentang kebersamaan dan bagaimana harus bekerja sama, cerita tentang sebuah harapan, keyakinan, dan bagaimana saling mengasihi. Semua kehangatan itu dapat kamu temukan di sini, di Paroki Santo Antonius Padua Kalikasa. Salah satu paroki di Dekenat Lembata, Keuskupan Larantuka yang berdiri sejak tahun 1936. 2024, Keuskupan Larantuka mempersembahkan tahun ini untuk berbagai kelompok kategori. Ada kelompok Santa Ana, kelompok Legio Maria, kelompok lansia Katolik, ada anak-anak sekami sekar, dan ada orang muda Katolik. Halo, perkenalkan, nama saya Yovina Jawa. Saya akan bersama tim Komsos Paroki Santo Antonius Padua Kalikasa akan mengulas cerita menarik tentang orang muda Katolik di Stasi Santo Petrus Kolilerek. Apa saja yang mereka lakukan? Mari, ikuti kami. Dari Kalikasa kita menuju ke Kolilerek, kampung yang letaknya di lereng perbukitan, alamnya yang banyak ditumbuhi pohon kemiri, datarannya yang menjadi ladang para petani, lembahnya yang menyimpan hasil alam yang kaya, dan hutannya yang menyediakan sumber mata air kehidupan. Jaraknya hanya 2 km dari Kalikasa. Tidak butuh waktu yang lama untuk sampai ke sekretariat OMK Santo Petrus Kolilerek. Halo kakak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Lagi sibuk apa nih? Kita lagi masak air untuk proses pembuatan kolang kaling. Oh, jadi ini air? Iya, nanti kita masukkan buah enaunnya di sini. Kekayaan alam di Kolilerek begitu melimpah, tetapi ironisnya, hasil dari kebun kemiri yang luas dipanen hanya 1 kali dalam setahun. Itu pun tidak menjamin keuntungan. Ketidakpastian harga seolah-olah para petani merasa seperti dipermainkan. 2 tahun belakangan, Lembata tidak luput dari badai seroja yang menimbulkan gagal panen. Kemelut inilah yang membuat orang muda Katolik Santo Petrus Kolilerek harus keluar dari zona nyaman, memulai hal baru dengan melihat potensi yang telah disediakan Tuhan lewat alam di sekitar mereka. Ya, pohon enau. Pohon yang tulang daunnya bisa disulap menjadi sapu lidi, bahkan kerajinan tangan seperti piring lidi atau sejenisnya. Serabut hitam yang menempel di batang pohon enau bisa dijadikan ijuk. Dari pohon ini pun, mayangnya bisa diperah menjadi nira tua untuk penyulingan minuman beralkohol.
Kolilereng. Mereka melihat peluang yang besar terletak pada untaian buah enau yang syarat, buah yang selalu tersedia sepanjang musim. Penggunaan jeruk nipis ini untuk apa? Untuk menghilangkan rasa gatal pada saat pengambilan buah pohon enau. Proses panen buah enau membutuhkan keahlian khusus karena pohon enau memiliki ketinggian yang cukup menjulang. Selain itu, getah dari buah pohon enau mengandung komponen bioaktif yang menyebabkan iritasi pada kulit. Kamu akan merasa gatal-gatal apabila bersentuhan langsung dan getahnya mengenai kulitmu. Setelah dipanen, buah enau kemudian diproses. Proses ini melibatkan proses memasak buah dengan air yang mendidih, pemisahan buah dari tandang, pemilihan buah yang baik untuk diambil isinya. Semua ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kualitas buah enau yang dihasilkan. Proses pembuatan kolang-kaling dimulai dengan pemotongan buah enau. Kemudian, potongan-potongan tersebut direndam dalam air selama beberapa hari untuk menghilangkan getahnya. Setelah itu, potongan-potongan tersebut dimasak hingga menjadi lembut dan transparan. Setelah menjadi kolang-kaling, produk ini kemudian dikemas dan siap untuk dipasarkan. Kolang-kaling ini menjadi salah satu produk unggulan OMK Santo Petrus Kolilereng. Nanti acara-acara kantor atau acara keluarga kita pesannya ya. Melalui kegiatan ini, OMK dan masyarakat Kolilereng menunjukkan bagaimana mereka menjaga dan melestarikan pohon enau dan alam sekitar. Mereka membuktikan bahwa dengan kreativitas dan kerja keras, mereka bisa menghasilkan produk yang bermanfaat dan ekonomis dari alam sekitar mereka. Enak sekali, saya suka nih. Kopong nama diri memang mau nih. Terlalu enak Mak, sampai lupa anak. Iya, mana nih Be? Tahun 2020 kami mengenal yang namanya usaha kolang-kaling
pasang surut juga kami lalui. Pada waktu itu, dari Dinas Pertanian menyampaikan program kolang-kaling, dan kami OMK Santo Petrus Kolilerek merespon dengan baik, sehingga kami memulai usaha membuat kolang-kaling. Berjalan terus sampai tahun 2023, Keuskupan Larantuka mengeluarkan tema APP yang berkaitan dengan tahun ekologis. Di tahun itu, kami menanam dan memperbanyak enau. Hal itu kami lakukan agar habitat pohon enau tetap terjaga. Dan pada tahun ini, Keuskupan Larantuka juga mengeluarkan tema APP dengan temanya berbicara tentang KBG dan kelompok kategorial. Itu yang membuat kami semakin semangat dan terus berkarya dengan program kami, yaitu kolang-kaling. Kakak, selain nilai ekonomis, kira-kira nilai-nilai lain yang kakak mereka dapat dalam proses pembuatan kolang-kaling itu seperti apa? Selain nilai-nilai ekonomis yang kami dapatkan, kami juga mendapatkan nilai-nilai Kristiani. Ini mengajarkan kami tentang bagaimana kami bisa bekerja sama, bisa bertanggung jawab, tentang kebersamaan, juga mengajarkan kami tentang bagaimana sebuah perjuangan. Karena untuk mendapatkan sesuatu kita harus butuh perjuangan yang lebih. Kakak, apa tantangan atau kendala yang kakak mereka hadapi dalam proses pembuatan kolang-kaling, dan apa harapan ke depannya? Tantangan yang pertama, proses pengambilan buah. Itu memang kita harus butuh kerja keras dan juga harus berkorban untuk memanjat karena resikonya sangat besar. Belum lagi getahnya, kalau kena pada kulit bisa menimbulkan gatal-gatal. Lalu bagaimana harapan kakak mereka ke depannya? Harapan kami perlu dukungan dari orang tua dan juga seluruh masyarakat yang ada di sini. Kami berharap kita semua dapat melestarikan dan menanam kembali habitat pohon enau ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa nilai ekonomis dari pohon enau ini sangat luar biasa. Ini juga dapat kita lestarikan untuk generasi kita selanjutnya.